Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Awalan, yang pertama, nasyukurullah azza wa jalla, memanjatkan puji dan syukur pada Allah azza wa jalla alladzi qad manahana nikmatan katsiratan. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak, nikmatan wasi'atan, nikmat yang begitu luas, hatta najtami'u fi hadhihi al-fursah al-jamilah al-mubarakah, sehingga dengan nikmat Allah tersebut, alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan di waktu yang insyaallah diberkahi, di tempat sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Ahabbul biladi ilallahi masajidaha, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indaha, wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di tempat yang mulia ini, yaitu sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, itu masjid-masjidnya. Yatluna kitaballah,
Di sana mereka membaca kitab Allah, minal Qur'anul Karim atau fi hadis. Itu dibacakan di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ayat-ayat Allah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum. Begitu juga mereka saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 keutamaan bagi mereka. Yang pertama adalah illa nazalat alaihi musakinah. Mereka diberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi orang-orang yang gemar berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah dengan bermajlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyelimuti atau mengitari mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yaitu kasih sayangnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan selagi di majelis ilmu maka perbanyak doa, berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu Allah sedang membuka lebar-lebar memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wa hafathumul malaikah. Itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka yang duduk di majelis ilmu atau duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditemani para malaikat yang jumlahnya tentu Allahu a'lam bissawab, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Kemudian juga wa dzakaruhumullahu fiman indah. Demikian juga Allah berikan keutamaan mereka, masyaallah, jazakumullah khairan. Memberikan keutamaan bagi mereka untuk nama-nama mereka terpampang di langit sana. Oleh karena itu sekalipun kita tidak terkenal di dunia ini ya Pak ya, apa banyak yang terkenal? Tidak terkenal, namun insya Allah orang-orang yang duduk di majelis ilmu nama-nama mereka terkenal di langit sana. Karena apa? Karena Allah pamerkan nama-nama kita, nama-nama orang yang bermajelis ilmu di depan para malaikatnya yang dekat. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian rahimakumullah, yang kedua setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Fatimah ya, yang berkenan memberikan waktu untuk saya untuk bersilaturahmi. Wallahi demi Allah, saya dari rumah niatnya untuk bersilaturahmi, bukan ingin memberikan nasihat, memberikan tausiah, bukan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan silaturahmi di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan buat kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Sehingga saya tahu daerah sini Bapak macetnya luar biasa ya. Luar biasa, tapi ngepas alhamdulillah. Berangkatnya jam berapa saya Pak? Jam 4 lebih seperempat. Sampai sini maghrib ya. Ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Namun berbahagia sekali tetap ya. Kalau kali kita Anda lihat di sini Masya Allah ya, kajian-kajian begitu bersemi, apalagi malam hari ini yang seyogianya diisi oleh guru kita ya, Sosoim ya, Allah Taala, Masya Allah. Beliau adalah guru anak sendiri Pak Bapak sekalian. Makanya jujur saya di sini ingin bersilaturahmi saja ya. Jadi jangan sampai tidak ini ya, karena yang seyogianya yang memberikan tausiah tentu beliau. Hafizahullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya. Nanti kalau di sini datang salam ya. Baik para jemaah sekalian rahimakumullah, tak terasa di hari ini sudah 2 pekan ya. 2 pekan meninggalkan bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Masih membekas ya, membekas semangat untuk menggapai pahala di bulan suci Ramadan. Nih, saya yakin dari awal kita sudah berusaha untuk mempersiapkan diri ya para jemaah sekalian. Karena demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Yani ketika menjemput Ramadan, maka beliau SAW diiringi dengan rasa kegembiraan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mungkin kita sering mendengar, Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan suci Ramadan. Ya, Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Al-Mubarak
Para ulama mendefinisikan al-mubarak bermakna ziyadatul khair atau kasratul khair, yakni bertambahnya kebaikan atau banyaknya kebaikan. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak, berarti bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan. Di mana letak kebaikannya? Para jamaah sekalian rahimakumullah. Para ulama mengatakan atau menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan kemarin itu adalah bulan berkumpulnya ibadah. Bulan berkumpulnya ibadah. Ya, di sana ada siyam, di sana ada qiyamul lail, di sana ada tilawatul Quran, di sana ada perintah sedekah, di sana ada zakat, di sana ada perintah untuk melaksanakan ibadah umrah yang pahala di bulan suci Ramadan, ibadah puasa itu ibadah umrah itu senilai dengan pahala berhaji bersama Nabi SAW dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga para ulama menjelaskan keberkahan bulan suci Ramadan terletak dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersama-sama diberikan kemudahan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bercengkrama, berjuang di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan akan datang ya Pak ya. Dan ibu-ibu juga amin rabbil alamin. Ramadan para jamaah sekalian rahimakumullah, dengan berbagai amal ibadah yang sudah kita perjuangkan. Masya Allah. Ingat Bapak Ibu, ketika kita siam Ramadan, kita memaksimalkan puasa Ramadan di siangnya ya dengan banyak beribadah. Ya. Kemudian kita melatih kesabaran kita. Kita melatih kejujuran kita dan seterusnya di siang Ramadan luar biasa. Ya. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dan membatalkan Ramadan, puasa Ramadan. Berjuang luar biasa. Kemudian malamnya kita pun berjuang. Ya, untuk melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan salat tarawih. Yang mungkin ya tidak biasa kita kerjakan di bulan-bulan sebelumnya. Atau kalau kita melaksanakan pula mungkin ada yang hanya beberapa rakaat saja. Betul ya Pak? Ya mungkin 2 rakaat, 4 rakaat ditambah witir 3 atau 1 gitu ya. Namun Ramadan 11. Masya Allah ya. Begitu juga ditambah dengan berjamaah yang waktunya disepakati dan kemudian dilaksanakan dengan imam di masjid. Nah, hujan ya. Diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hadir. Kemudian sampai di akhir-akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, kita pun mengamalkan apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashril awakhir min Ramadan, beliau SAW ketika memasuki terakhir ya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka yang dilakukan adalah 3 hal yang disampaikan oleh istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang pertama? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yaitu syadda mi'zarahu. Kemudian yang pertama apa? Mengencangkan ikat pinggang. Dan itu kita juga ikut gitu ya para jemaah sekalian ya. Apa yang disebut mengencangkan ikat pinggang? Ya, ada sebagian ulama maksudnya lebih semangat. Di akhir-akhir Ramadan kemarin Nabi SAW lebih semangat dalam beribadah. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi SAW juga wa ahya lailahu. Ya. Yaitu diri semangat Nabi SAW untuk mengisi Ramadan di akhir itu dengan mengisi atau menghidupkan malamnya. Tentu menghidupkan malam dengan ibadah, qiyamul lail, kemudian juga membaca Al-Qur'an, zikir, sedekah dan seterusnya. Kemudian juga Nabi SAW melaksanakan wa ahya lail wa aiqadha ahlahu atau kama qala. Begini juga Nabi SAW melaksanakan apa? Membangunkan keluarganya, ya kan? Membangunkan. Nah, tiga-tiganya ini alhamdulillah pun kita laksanakan, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita membayar zakat, zakat fitri atau zakat fitrah. Ya memang zakat fitrah ini
adalah sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah yang mungkin selama bulan Ramadan itu kurang maksimal. Mungkin ada cacat di siamnya, mungkin ada cacat di puasa, di sholatnya, atau cacat apa saja yang ada di bulan Ramadan, maka disempurnakan dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Alhamdulillah, perjuangan kita sudah berakhir dengan datangnya 1 Syawal di bulan ini. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, tentu dari apa yang sudah kita kerjakan itu, kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seharusnya kita harus memiliki harapan setelah Ramadan selesai ini. Minimal 3 harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita memiliki harapan nas'alullaha al-qabul amal. Tentu kita berharap dan wajib bahkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki harapan yang besar, yaitu amal ibadah yang sudah kita perjuangkan dari awal Ramadan sampai dengan Ramadan, sampai akhir Ramadan, menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai pada zaman sekarang rahimakumullah kita tidak memiliki harapan ini. Kenapa kita harus memiliki harapan agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Kenapa para jamaah sekalian rahimakumullah? Ini justru yang dikhawatirkan oleh atau yang dipikirkan oleh para ulama. Para ulama tentu orang yang berilmu, tidak mengetahui amal mereka diterima atau tidak. Sehingga mereka para jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan, di akhir-akhir perpisahan Ramadan, mereka banyak menangis. Ya, banyak menangis karena mereka berpisah dengan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan pahala. Penuh dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka mereka ditambah lagi ketika mereka meninggalkan Ramadan, menangis mereka pun bertambah. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui amal ibadah mereka diterima atau tidak. Karena mereka paham benar pada zaman sekarang rahimakumullah, amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tertentu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan ayat inilah yang menjadikan mereka bersedih. Mereka khawatir pada jamaah sekalian rahimakumullah. Mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima. Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Lah kita sampaikan, bukannya mereka orang-orang yang bertakwa ya pada jamaah sekalian. Mereka saja yang berilmu, yang tentu kita pandang mereka adalah orang yang paling bertakwa di antara kita para ulama itu. Mereka tetap bersedih, mereka tetap penuh mengharap diterimanya amal ibadah selama bulan Ramadan. Oleh karena itu tentunya lebih utama kita yang harus memiliki perasaan demikian. Ya. Para ulama terdahulu sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Abdul Aziz bin Abdul Rawat rahimahullah taala, beliau mengatakan adraktuhum yajtahiduna fi amali salih. Jadi mereka para jamaah sekarang, para ulama, ketika mereka menghadapi Ramadan atau ketika mereka ingin melakukan amal soleh, itu tidaklah mereka lakukan kecuali dengan semangat. Apalagi Ramadan. Karena Ramadan itu adalah sesuatu yang mereka anggap mulia. Buktinya apa para jamaah sekalian? Istimewa, mulia, istimewa. Buktinya mereka meminta dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak seperti kita mungkin. Kita minta dimasukkan dalam Ramadan kapan para jamaah sekalian? Amin 7. Amin 10. Ya Allah, sampaikan apa dalam Ramadan? Wa kanu yad'unallaha sittata ashhur an yuballighum Ramadan. Mereka para ulama itu meminta dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan itu sejak kapan? 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, bulan keberapa berarti Pak?
Ibu? Bulan Ramadan bulan ke Januari, Februari, Maret. Nah, apa? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke 9. Berarti 6 bulan sebelum bulan ketiga. Bulan apa? Rabiul Awal. Lagi minta apa kita bulan itu? Kita minta apa? Para ulama mereka meminta Ramadan sejak bulan ketiga para jemaah sekalian. Dan itu bukan sesekali dua kali, tentu istimrar, continue sampai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tidak mungkin yang diminta atau mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam Ramadan, tidaklah mereka minta sesuatu kecuali sesuatu itu mulia bagi mereka. Bapak, Ibu kalau minta sesuatu yang menurut Bapak Ibu istimewa itu diulang-ulang apa sesekali? Diulang-ulang. Tanda serius satu. Yang kedua tanda itu mulia. Coba minta, ya Allah mau Ramadan pulang bawa mobil. Nah, gitu ya. Itu sejak setahun yang lalu, bukan 6 bulan yang lalu itu lagi. Artinya ya Allah. Nah itu kenapa? Karena kita anggap mulia atau istimewa tuh mobil. Nah, Nabi para ulama meminta dimasukkan ke dalam suci Ramadan mundur zaman. Ya. Berapa bulan sebelum? 6 bulan sebelum. Ini bukan waktu yang singkat para jamaah sekalian. Yang mungkin di bulan 3 bulan Rabiul Awal ini tak ada dalam hati terbetik untuk meminta Ramadan gitu ya. Para ulama sudah. Inilah kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemuliaan mereka para ulama. Nah, mereka oleh karena itu ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki Ramadan, adraktuhum. Nah, dia mengatakan, saya mendapati mereka apa? Yajtahiduna fi amali shalih. Ketika masuk Ramadan, tidaklah mereka beribadah kecuali dengan semangat. Siangnya begitu luar biasa. Kemudian malamnya luar biasa. Ya. Khatam berapa kali kemarin? 60. Imam Syafi'i rahimahullah taala ya 60. Berarti kalau 60 sehari berapa? 2 kali. Kita sekali. Kita 2 juz lah ya sehari ya. 2 juz. Beliau 2 kali khatam, kita 2 juz. Lumayan 2 juz. Ada yang kurang dari 2 juz? Masya Allah. Ini berarti sibuk banget berarti ya. Iyalah. Ya, 2 lembar. 2 juz enggak usah, 2 lembar. 2 halaman. Lama-lama 2 ayat ya. Muskil. Yang penting al-muhim tilawatul Quran. Yang penting banyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Adraktuhum yajtahiduna fi amali shalih. Begitu luar biasa ketika Ramadan mereka para ulama. Ya tentu sudah ada yang menyampaikan ya bagaimana mujtahidnya mereka ketika mereka di bulan suci Ramadan. Nah, fa idza fa'aluhu. Nah, ketika Ramadan telah usai, mereka selesai dalam berjuang di Ramadan, waqa alaihimul ham, maka yang ada adalah hinggap di hati-hati mereka, pikiran mereka itu kegundah gulanaan. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka gundah gulana para jemaah sekalian? Enggak dapat THR, enggak dapat baju baru? La wallah, tidak. Bukan, mereka bukan seperti itu. Ayub bala minhum amla. Namun yang menyebabkan mereka gundah gulana karena mereka tidak tahu amal ibadah mereka diterima atau tidak. Masya Allah ibadah jemaah sekalian. Oleh itu harapan kita lebih besar daripada para ulama sebenarnya. Harapan apa? Yang pertama ini Ayub bala minhum ya, menerima amal ibadah kita semua. Nasallallahu al-qabulul amal. Ya. Jadi kita harus berusaha. Bagaimana caranya para jamaah sekalian? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan para ulama juga. Tadi para ulama kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighum Ramadan, mereka meminta agar dimasukkan dalam Ramadan 6 bulan sebelum. Seterusnya apa? Para ulama mengatakan tsumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan ternyata setelah Ramadan mereka kembali berdoa selama 6 bulan ke depan. Isi doanya apa? Agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan para jemaah sekalian rahimakumullah doa Allahumma taqabbal
minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa minta agar ibadah kita diterima. Ya, minta agar ibadah-ibadah kita selama Ramadan dan sebelum Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada diri kita, teman-teman. Jangan sampai udah terserah Allah terima atau enggak. Jangan. Ya. Kalau minta itu harus serius, kan begitu ya pada zaman sekarang. Seorang anak kalau minta sama ayah ibunya main-main, kasih tidak. Atau sesekali mintanya sesekali. Kayaknya nggak serius. Tapi kalau minta terus-menerus, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan yang kedua tentu yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta kepada Allah agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kedua adalah nas'alullaha hifdzul amal. Apa harapan kedua para jamaah sekalian? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga pahala-pahala amal ibadah kita yang sudah kita perjuangkan di bulan suci Ramadan. Jadi siam kita, qiyam kita dan ibadah yang lain kita, termasuk ibadah umroh yang Masya Allah ya. Saya kemarin ketemu teman-teman, Assalamualaikum Ustaz, pada botak semua ya. Bener kan kalau botak dari tanah haram kan? Enggak tentu Ustaz. Barangkali lagi atal ya ininya ya. Tapi alhamdulillah mereka bercerita luar biasa. Berarti semangatnya mereka beribadah. Ya, di bulan suci Ramadan sampai mengeluarkan biaya yang begitu besar. Sekeluarga 3, 4, 5 kan luar biasa. Nah, dan ibadah yang lain. Insya Allah ketika kita amalkan ya ikhlas lillah, ya, ikhlas mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal ibadah yang kita kerjakan insya Allah ya sesuai dengan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, sholat tarawihnya juga adem gitu ya Pak ya, nggak tergesa-gesa gitu kan. Kemudian apa? Tidak ada, yaitu biasa yang bikin lama apa? Ya, bikin lama apa? Bilal kan? Iya. Jadi terus kemudian imamnya enak 4 rakaat istirahat, minum dulu, ngopi dulu ya. Alhamdulillah, itu kan baca Al-Qur'an lagi. Intinya enak, sesuatu dikerjakan dengan tumanina. Karena apa? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, insya Allah amal ibadah yang dilakukan dan ikhlas dan ittiba diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala. Pahala kita ngumpul luar biasa selama Ramadan, dari siam kita, qiyam kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita dan seterusnya. Nah, kita setelah mendapatkan demikian minta kepada Allah agar dijaga pahala amal ibadah kita. Memang bisa hilang Ustaz? Bisa hilang ya Bapak Ibu? Bisa terhapus, terkurang sedikit demi sedikit atau bahkan sampai habis, bisa tidak? Bisa enggak? Enggak bisa Ustaz. Udah dapat kok gitu kan. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah 264. Dan ini salah satu bagian dari bukti bahwa amal ibadah atau pahala yang sudah kita kerjakan itu bisa ada akibatnya jika melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Ini para jemaah sekalian, ini mengingatkan buat kita. Bahwa pertanyaan misalkan mungkinkah Ustaz orang yang sudah berjuang Ramadan mulai dari ya qiyamnya, siamnya dan seterusnya sampai ke tanah suci, ya, ikhlas lillah, ittiba yang dilakukan juga, pahalanya mengalir banyak, bisa hilang? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diingatkan orang yang beriman. Kalau orang beriman insyaallah ya ketika melakukan amal ibadah ya ikhlas ya ittiba, kan begitu ya. Intinya amal ibadah orang yang beriman insyaallah akan diterima. Tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu. Jangan hapuskan ya pahala-pahala sedekatikum, sedekah-sedekah kalian dengan melakukan dua hal, alman wal adha. Alman adalah mengungkit pemberian. Wal adha menyakiti hati si penerima.
Dari ayat yang mulia ini para jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ternyata amal ibadah kita tidak aman. Belum aman, bukan tidak aman. Belum aman. Ya, karena barangkali ada hal-hal yang bisa mengakibatkan apa? Hilangnya pahala Ramadan. Pahala suci Ramadan atau pahala-pahala hari-hari setelah atau sebelum Ramadan pula bisa. Di sini disebutkan yang bisa menyebabkan hilangnya pahala sedekah apa? Dua, al-man wal adha, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Begitu juga ya, orang-orang yang ketika bersedekah ria'an nas dengan niat apa? Dilihat oleh manusia, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Ria ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Begitu juga orang-orang yang bersedekah ya, karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famathaluhu kamathalis safwani 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sulda." Orang-orang yang demikian ini banyak amal, sedekahnya banyak, hilang, itu diibaratkan seperti apa? Batu licin, di atasnya ada tanah, tanahnya kena air. Kira-kira tanahnya masih ada tidak? Hilang. Begitu juga keadaan orang-orang yang telah bersedekah dan amal-amal ibadah yang lain kemudian melakukan hal-hal yang ya selanjutnya itu bisa menghilangkan pahala-pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna sayyi'at yuzhibna innal hasanata yuzhibna as-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amal ibadah, amal kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Maka para ulama mengatakan ini bisa dibalik. Amal kebaikan yang dilakukan juga itu bisa hilang ketika diikuti dengan amal keburukan. Setelah Ramadan, hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu hilang. Ya, bagaimana disebutkan dalam ayat ini para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Di ayat ini, sekarang Ramadan janganlah berbuat riya. Dan ada temannya, sum'ah. Ria mah enggak Ustaz, udah lewat gitu ya. Sum'ah. Sum'ah tahu Pak? Ya, kalau ria kan ro'a. Ya. Ro'a dilihat, euro dilihat. Kalau sum'ah asal kata dari samia, yang artinya aku enggak ria Ustaz, tapi diceritain gitu kan. Aku kemarin iktikaf di tahun. Lah ngapain jauh-jauh ke sana, sini aja ada. Di sana sana enak Ustaz. Ya udah cerita. Boleh-boleh aja sih cerita ya. Tapi di sana kan dingin ya berjamaah sekalian ya. Nanti malah bukannya iktikaf tapi tidur terus. Jauh-jauh amat sini aja lah gitu. Di Masjid Fatimah ini Masya Allah ini luar biasa ya. Terus cerita lagi apa? Ya sebenarnya kalau cerita itu ada, memang bukan terlalu ria dan sumah sih. Kalau ceritanya ke anak-anak, anak kita, insya Allah nggak ada niat ini ya. Dulu bapak nih waktu kecil itu sehari 2 juz. Kira-kira bapak ibu kalau cerita ke anak itu pengen ria atau pengen sumah atau pengen apa? Gak mungkin kan? Tapi kalau cerita ke temannya beda. Beda ya. Itulah kadang-kadang hati kita harus dijaga para jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan seluruhnya pahala. Bahkan bukan hanya Ramadan saja. Oh bulan Ramadan hilang. Apa perbuatannya itu? Kesyirikan. Ya, memang kalau kalimat syirik itu bikin panas telinga para jamaah sekalian ya. Makanya kadang-kadang ada apa ya, request, jangan bicara syirik. Panas gitu ya. Kalau panas berarti kan ya gitu kan. Tapi tetap saya singgung-singgung aja lah gitu kan. Besok mau diundang Ustaz enggak apa-apa gitu. Ya. Nah, perbuatan syirik yang memang Masya Allah ya, faliyubillah ya, itu dilakukan oleh kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin. Ba'da Ramadan mereka kembali kepada kesyirikannya. Jangankan kita para jamaah sekalian, Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri para jamaah sekalian, itu langsung ditegur oleh Allah atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini siapa yang mengingatkan Nabi? Allah langsung. Walaqad uhiya ilaika. Dan sungguh telah saya wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, ya para nabi sebelumnya.
Saya wahyukan, Allah wahyukan kepada Nabi SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa yang diwahyukan? La in asyrakta, sungguh jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna. Kalau teman-teman yang Bapak Ibu yang udah belajar bahasa Arab, di situ lamnya bukan lam yang la panjang, la yahbatanna. Nah, kalau tidak salah lam taukid, yang maknanya pasti. Ya, yang maknanya pasti. La yahbatanna wa la takunanna, apalagi ada nun tasydid lagi. Sudah takkidnya luar biasa. Dan sungguh engkau la yahbatanna amaluka, sungguh saya akan hapuskan amal-amalmu. Nabi di tahdid diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu adalah orang yang mustafa. Apa mustafa artinya? Terpilih. Ya, terpilih pada zaman ini ya. Terpilih sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Mungkin enggak nabi itu berbuat syirik? Mungkin enggak? Orang yang dipilih Allah mungkin enggak berbuat syirik? Enggak mungkin. Orang yang enggak mungkin berbuat syirik aja diingatkan. Paham Bapak? Masya Allah. Nabi SAW Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah. Enggak mungkin lah orang dipilih ke syirik, berbuat syirik. Enggak mungkin lah, ya mungkin abadan. Orang yang dipilih oleh Allah yang tidak mungkin berbuat syirik tetap mendapatkan peringatan, diingatkan oleh Allah. Apalagi disebutkan la yahbatana, sungguh hapus. Berbahaya pada zaman sekalian. Makanya memang dakwah tauhid itu berkali-kali. Ya. Oh enggak kok berbuat syirik, bukan syirikin. Nah itu dia kadang. Mereka sebenarnya pada hakikatnya tahu tentang perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak boleh dilakukan. Emang syirik dosa apa? Para ulama mengatakan nenek moyangnya dosa. Ya, saya pernah mendengar nih, benar nggak? Bisa nggak? Syirik itu kenapa sih kok Allah sampai marahnya sedemikian? Bahkan orang yang berbuat syirik, yang itu kan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu siapa? Maksudnya orang yang berbuat syirik akbar meninggal belum tobat, itu enggak akan ada ampunan pada jamaah sekalian. Yang tepatnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu orang-orang yang maksudnya berbuat kesyirikan meninggal belum bertobat. Waliyadzubillah. Kok sampai segitunya? Terus amal-amalannya juga dihilangkan. Amal ibadah yang sudah dikumpulkan hilang juga. Terus kemudian orang yang berbuat syirik, amal ibadahnya tidak akan diterima. Segitunya banget. Nah, syirik itu dosa luar biasa. Karena kesyirikan itu mengambil hak Allah, hak prerogatif Allah. Nih, boleh nggak saya contohkan nih pada zaman sekarang? Istri itu hak siapa? Suami. Ya, boleh nggak dia berikan orang lain? Ini jauh sebenarnya ya teman-teman ya, jauh sekali. Artinya saya tidak membandingkan, tidak. Tapi gambaran buat kita lah. Coba istri hak suami, suami mana yang haknya diambil tidak marah? Mau ambil perang kan? Ambil parang kan? Iya. Kalau nggak marah, waduh kebangetan. Ini gambaran kecil pada zaman sekalian. Ini bukan tidak sebanding, wallahi tidak sebanding. Tapi kita kadang-kadang kalau dianalogikan, iyalah kita jangan marah. Apalagi Allah, hak prerogatif Allah diambil. Nah, itu gambaran kenapa kesyirikan itu sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah, ya kan? Maka ketika Nabi SAW berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal kan, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa ma tadri haqqal ibadi 'ala Allah, Allahu wa rasuluhu alam. Ya. Engkau tahu enggak Mu'adz, hak Allah pada semua hambanya dan hak hamba kepada Allah. Allah wa rasuluhu alam, kata dia. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kamu qala, Nabi SAW menjawab apa? Fa inna haqqallahu 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah ini hak Allah yang paling tinggi, prerogatif Allah enggak boleh diberikan orang lain adalah diibadahi, jangan sekali-kali disekutukan dengan selainnya. Nah, yang ini kan mereka sudah tahu demikian tapi melakukan. Bahkan berdalih itu bukan kesyirikan. Kita jelaskan bukan syirik itu. Nah, itulah perlunya belajar panjang. Perlunya syirik tentang kesyirikan itu diulang-ulang. Karena banyak yang tidak tahu pada jamaah sekalian. Ya, oleh karena itu hendaklah ya setelah
apa namanya? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya, kemudian yang kedua agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang. Dan yang terakhir para jemaah sekalian rahimakumullah, itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita panjatkan adalah nas'alullahal istiqomah. Minta kepada Allah agar dia berikan istiqomah. Ya, fastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 112, istiqomalah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai akhir Ramadan, lebaran. Lebaran itu artinya apa? Lebar, bubar gitu ya. Selesai ya. Ya udah ibadah selesai Ustaz. Jangan. Tuhan kita di Ramadan sama dengan Tuhan kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Sampai Ramadan kembali sama. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 99 berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang kepada kalian al-yakin. Di mana al-maut. Sampai datang kepada kalian hari maut, hari kematian. Jangan sampai kita hanya apa namanya? Musiman lah ya, musiman. Ramadan giat. Setelah Ramadan hilang kembali. Faliyadzubillah. Ya. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi tadi sebenarnya di awal tanda diterimanya amal ibadah itu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah yang lain. Karena al-hasanatu thawabul hasanah, balasan bagi orang-orang bagi kebaikan itu dibalas dengan dimudahkan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Nah ini tandanya. Makanya kalau Ramadan semangat kok sekarang enggak, hati-hati. Saya tidak menjustis Bapak yang tidak diterima ya, tapi hati-hati. Kemarin sedekah kok sekarang nggak mau ya gitu ya. Kemarin sholat malamnya mempang gitu kan. Sekarang kok bangun-bangun udah iqomah lagi subuhnya di sini itu kan. Tiap hari lagi. Faliyadzubillah. Ini ada apa nih? Hati-hati. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang biasa dan bisa menjadikan itu adalah dosa. Semangat kembali para jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Nah, ini juga harus sebagai bahan renungan buat kita. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di Ramadan saja. Ramadan luar biasa, tapi habis Ramadan kembali kepada maksiatan. Falidzubillah. Nah, ini seburuk-buruk kaum kata para ulama. Ya, wala takunu kalladzi naqadat azlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal yang kuat dengan kuat menjadi cerai-berai. Maksudnya apa? Itu tadi udah luar biasa semangatnya, setelah Ramadan justru malah kendor lagi. Benang yang sudah malah dibuka kembali. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu istiqomah para jemaah sekalian rahimakumullah. Masuk ini Isya ya Pak Jemaah. Maksudnya saya cukupkan Pak. Baik ya, kita jeda dulu untuk azan ya. Wassallallahu alaihi wasallam.